Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dinda Hairani Mantika, saya dari Universitas Pamulang, kelas 02 SMJE 022, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu modul yang saya pelajari di kelas komputer. Ini materi tentang ICT. Apa sih ICT? ICT adalah Information and Communication Technologies atau yang biasa dikenal dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK ini mencakup dua teknologi, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Nah, cakupan-cakupan ICT. Apa aja sih yang termasuk dalam cakupan ICT? Yang pertama ada modem, gambar satelit, e-book reader, komputer, game, desktop, jaringan atau network, laptop, notebook, netbook, wifi, internet, ada hard disk drive juga, tablet, router, personal digital assistant atau PDA, kamera digital, camcorder, MP3 atau dan sebagainya. Banyak ya. Selanjutnya, penelusuran UNESCO 2013 ada 5 manfaat yang dapat diraih melalui penerapan ICT dalam sistem pendidikan. Yang pertama, mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kesetaraan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Dan yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan. Selanjutnya, begitu besar peran ICT dalam pendidikan, sehingga secara khusus pemerintah membagi peran-peran ICT. Di sini saya akan menerangkan beberapa perannya saja. Yang pertama, ada ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan, yang artinya dengan ICT sumber ilmu pengetahuan menjadi begitu kaya bahkan melimpah, baik ilmu pengetahuan inti dalam pembelajaran sekolah maupun sebagai materi pengaya pembelajaran. Ada juga ICT sebagai alat bantu pembelajaran, yang artinya bahwa pembelajaran saat ini lebih mudah dengan bantuan ICT untuk menghadirkan dunia di kelas dan dapat disajikan kepada seluruh siswa melalui peralatan ICT, seperti multimedia dan media pembelajaran hasil olahan komputer. Nah, ada ICT sebagai standar kompetensi, yang artinya adalah ICT sebagai mata pelajaran yang kita kenal, mata pelajaran TIK. Mata pelajaran ini berisi standar-standar kompetensi. Ada juga ICT sebagai fasilitas pendidikan. Dalam hal ini, ICT sebagai saran yang melengkapi fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan, terutama fasilitas-fasilitas yang bernuansa elektronik, seperti komputer gitu ya. Selanjutnya, selain peran ICT yang tadi saya jelaskan, terdapat beberapa peran lain tentang peran ICT dalam bidang pendidikan, yaitu ICT sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. Apa sih contohnya? Nah, meliputi informasi merupakan bahan mentah dari pengetahuan yang harus diolah melalui proses pendidikan. Kemudian, membagi pengetahuan antara satu peserta didik dengan yang lainnya bersifat mutlak dan tidak berkesusahan. Yang kedua, ada ICT sebagai instruktur pendidikan. Meliputi para pendidik, instruktur, dan peserta didik
secara aktif bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Proses pendidikan seharusnya dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Dan juga perbedaan letak geografi seharusnya tidak menjadi batasan pendidikan. Yang ketiga, ada ICT sebagai sumber bahan belajar, yang meliputi ilmu pengetahuan berkembang sedemikian cepatnya. Ada buku-buku, bahan ajar, dan referensi diperbarui secara kontinu. Dan juga tanpa teknologi, proses peserta didikan yang up-to-date membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, ada ICT sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Contohnya, memberikan ilustrasi berbagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan ajar. Kemudian, penyampaian pengetahuan seharusnya mempertimbangkan konteks dunia nyatanya. Kemudian, rasio antara pendidik dan peserta didik tidak dibatasi tergantung pada proses dan pemberian fasilitas. Selanjutnya, yang kelima, ada ICT sebagai pendukung manajemen pendidikan. Apa sih contohnya? Yaitu setiap individu memerlukan dukungan pendidikan tanpa henti tentunya ya. Selanjutnya, transaksi dan interaksi interaktif antar stakeholder memerlukan pengelolaan back office yang kuat. Dan yang terakhir, ada ICT sebagai sistem pendukung keputusan. Yaitu pendidik seharusnya meningkatkan kompetensi dan keterampilan pada berbagai bidang ilmu. Kemudian sumber dayanya terbatas, pengelolaan yang efektif seharusnya dilakukan. Kemudian institusi seharusnya tumbuh dari waktu ke waktu dalam hal jangkauan dan kualitas. Kita lanjut. Ada beberapa model penggunaan ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Nah, yang pertama ada CAL atau CAI yang bisa kita kenal dengan Computer Assisted Learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer, merupakan offline program instruksi sehingga tidak tergantung pada akses internet. Yang kedua ada learning. E-learning ini sering dihubungkan dengan aktivitas yang menggunakan komputer dan dilakukan secara interaktif dan simultan. E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer yang lain. E-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun komputer standalone. E-learning ini yang biasa dipakai untuk mahasiswa biasanya sering memakai e-learning. Yang ketiga ada web-based learning. Web-based learning merupakan pembelajaran yang berhubungan dengan materi ajar yang disajikan melalui web browser seperti internet, Mozilla Firefox, Opera, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya ada bagaimana penyajian pembelajaran tersebut dikemas menggunakan media CD-ROM maupun media penyimpanan yang lainnya. Yang keempat ada online learning. Online learning adalah pembelajaran yang berhubungan dengan materi-materi ajar yang dapat dibaca dan diakses melalui komputer. Materi yang disajikan mungkin saja dituangkan dalam bentuk web ataupun internet. Atau yang paling mudah terinstall adalah CD-ROM atau hard disk komputer. Yang terakhir ada distance learning. Distance learning atau pembelajaran jarak jauh melibatkan interaksi jarak jauh antara guru dan siswa, sehingga guru dapat secara langsung mengawasi siswanya. Menyiarkan secara langsung materi pembelajaran ke siswa bukanlah termasuk sebagai distance learning. Guru harus dapat berinteraksi secara langsung untuk dapat menerima tanggapan yang diberikan dari siswanya. Kita lanjut. Ada prinsip-prinsip penggunaan ICT dalam pembelajaran. Prinsip umum penggunaan teknologi dalam hal ini ICT adalah sebagai berikut. Yang pertama,
efektif, dan efisien. Penggunaan ICT harus memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam hal mengefektifkan belajar, meliputi pemerolehan ilmu, kemudahan dan keterjangkauan baik waktu maupun biaya. Yang kedua, ada optimal. Dengan menggunakan ICT, paling tidak pembelajaran menjadi lebih daripada tanpa menggunakannya. Nilai lebih yang diberikan ICT adalah keluasan cakupan, kekinian atau up-to-date, kemodernan, dan keterbukaan. Yang ketiga, lebih menarik. Artinya, dalam prinsip ini, pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Pembelajaran yang tidak menarik dan tidak memancing keingintahuan yang lebih akan berjalan membosankan dan kontraproduktif untuk pembelajaran. Dan yang terakhir, merangsang daya kreativitas berpikir para pelajar. Next. Apa saja sih dampak-dampak ICT atau TIK dalam pembelajaran? Nah, dampak-dampak ICT atau TIK dalam pembelajaran yang pertama adalah pelajar jadi lebih mudah dalam belajar, karena kebanyakan pelajaran lebih suka praktek dibandingkan teori ya. Karena kebanyakan pelajar atau mahasiswa itu lebih suka praktek dibandingkan teori-teori. Yang kedua, pengajar jadi lebih mudah mengajar, jadi lebih mudah menyampaikan materi dengan membuat presentasi-presentasi. Yang ketiga, dalam belajar, baik pelajar maupun pengajar akan lebih mudah mencari sumber karena adanya internet. Dan yang keempat, pembelajaran yang menggunakan ICT atau TIK bisa dibuat menjadi lebih menarik, misalnya dengan memunculkan gambar atau suara, sehingga pelajar menjadi lebih antusias untuk belajar. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Segitu aja presentasi dari saya. Terima kasih.